hingga ayatnya yang ke-16a. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sebab itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi bacaan bagi kita di minggu sengsara yang ke-7 ini. Dari Yohanes 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16a. Dan saudara-saudara, kita akan merenungkannya di bawah tema yang benar, yang tersalib. Sekali lagi tema firman Tuhan bagi kita yang benar, yang tersalib. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, di pagi hari ini tentu sebagai pendeta jemaat, saya senang sekali boleh kembali menyapa Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun hanya melalui pengeras suara. Kita tidak bertatap muka seperti biasanya, namun kita beribadah di rumah kita masing-masing dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tentu kita meyakini Tuhan punya maksud di balik semua yang terjadi
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang benar, yang tersalib. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16a, maka kita akan menemukan bagaimana peristiwa Pilatus mencoba menemukan kesalahan yang ada pada diri Yesus. 3 kali dia berusaha bertanya dan mencoba mencari tahu, mencoba menggali informasi, kalau dia akan menemukan kesalahan yang akan dijadikannya alasan untuk memenuhi permintaan orang-orang Yahudi, yakni melenyapkan dan menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab dalam bacaan kita berkata, 3 kali Pilatus berusaha untuk mencari tahu dan menemukan kesalahan Yesus. Tetapi sekalipun dia tidak menemukannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti itu, Pilatus tidak tahu harus berbuat apa. Sebab secara hukum dia tahu benar, tidak mungkin memberikan hukuman kepada orang yang nyata-nyata tidak ditemukan kesalahan pada dirinya. Sebab itu berarti dia mengingkari tugas dan tanggung jawabnya, yang berusaha untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang betul-betul melakukan kesalahan dan pelanggaran. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih, tuntutan mereka pada masa itu adalah tuntutan yang luar biasa. Tuntutan para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi adalah hukuman tertinggi, yakni hendak menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Tetapi walaupun demikian, pada akhirnya dalam bacaan kita menemukan Pilatus pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab orang-orang yang berada di luar, yang menanti-nanti keputusan Pilatus, dengan begitu keras berteriak mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, dari kisah inilah pertama kali orang-orang yang memusuhi Yesus dengan lantang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin saja ada di antara mereka yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang menyaksikan perkara-perkara ajaib, yang menyaksikan dan menikmati pertolongan Tuhan. Tetapi dalam peristiwa itu bisa jadi ada di antara mereka yang juga berteriak dan berkata, dengan berani berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan bagi seluruh gereja Protestan Indonesia di Pulau Toli-Toli dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 ini adalah yang benar, yang tersalibkan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, mengapa hal itu bisa terjadi? Kita melihat ada 2 hal yang diberikan oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah gambaran kehidupan Pilatus, di mana Pilatus tahu betul bahwa sebenarnya tidak ditemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Tidak ada kesalahan padanya, tidak ada pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menjatuhkan hukuman karena mendengar desakan dan tekanan orang lain. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa itu adalah gambaran kehidupan banyak manusia masa kini? Bahkan itu adalah gambaran dari kehidupan banyak orang Kristen di masa kini. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah persoalan kehidupan, ketika kita melihat kehidupan orang lain, kita tahu bahwa misalnya yang mana salah dan yang mana benar. Tetapi tindakan kita menentukan keputusan yang mana yang salah dan mana benar, kadang-kadang tidak berdasarkan hati nurani kita, tapi berdasarkan apa kata orang. Kita memutuskan mana yang salah dan mana yang benar, bukan berdasarkan apa kata firman Tuhan.
Tapi sekali lagi kadang-kadang dalam hidup ini, kita memutuskan sebuah kesalahan dan sebuah kebenaran hanya karena berdasarkan apa kata orang. Saya sering kali berkata begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa sebuah kebenaran, sekalipun hanya saudara sendiri yang mengatakannya benar, dan seluruh dunia mengatakan salah. Tapi kalau standar yang saudara gunakan adalah Alkitab, maka saudara harus berkata benar. Begitu juga sebaliknya. Sebuah kesalahan, sekalipun hanya saudara sendiri yang mengatakan salah, dan seluruh dunia mengatakan benar. Tapi kalau standar yang saudara gunakan adalah Alkitab, maka salah tetaplah salah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hal pertama dari kisah kehidupan atau dari kisah bacaan yang kita baca di pagi hari ini, hendak mengingatkan kita semua untuk menjadi orang percaya yang belajar untuk tidak menjadi sama dengan Pilatus, yang menentukan sebuah keputusan kehidupan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi betul-betul berdasarkan suara hati yang berdasarkan dan bersumber dari Alkitab. Yang kedua, kita belajar dari ahli Taurat dan orang-orang Yahudi itu, di mana mereka dengan begitu lantangnya, mereka begitu marah kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka memutuskan untuk berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suara untuk menyalibkan itu berasal dari sebuah kebencian yang mendalam dari orang-orang Farisi, dari ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah sebuah kebencian bisa membuat kita kehilangan suara hati dan hati nurani kita. Sebuah kebencian bisa membuat kita menghakimi, menuduh, bahkan bisa jadi membunuh orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari tidak ada lain kita harus belajar. Jangan sampai kita menimbun sebuah kebencian. Jangan sampai kita menyimpan sebuah sakit hati. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan dalam hidup ini. Sebab dengan menyimpan kebencian bisa membuat kita akan melakukan kesalahan fatal terhadap orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehingga benarlah apa yang menjadi tema kita hari ini. Yang benar, yang tersalibkan. Yang pertama, oleh karena Pilatus tidak berani untuk bertindak berdasarkan hati nuraninya, dia melakukan kesalahan. Dia menyalib Yesus yang seharusnya tidak disalibkan. Para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Farisi itu, dengan penuh kebencian meminta untuk menyalibkan Yesus, padahal Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Justru sebenarnya merekalah, kitalah yang harus disalibkan untuk menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, mari dua pribadi dalam bacaan ini, atau dua gambaran kehidupan dalam bacaan ini, hendaknya menjadi perenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita lewati, apapun yang kita jalani, kita ingat untuk senantiasa datang di kaki Tuhan dalam setiap kali menghadapi perjalanan dan tantangan kehidupan ini. Melihat situasi di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita menilai sesuatu bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi berdasarkan hati nurani dan apa kata firman Tuhan. Dan kita tidak ikut-ikutan pada orang lain untuk menyimpan kebencian dalam hati kita, tapi kita mau belajar untuk menilai orang lain berdasarkan apa yang betul-betul nyata dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan pagi ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen berdasarkan Kidung Jemaat 280
ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum memberi, dengarkanlah firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sementara pundi persembahan dijalankan, kita akan mengiringinya dengan melakukan Kidung Jemaat 368. Kidung Jemaat 368 ayat pertama dan ayat yang kedua. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baiklah kita akan berdoa syafaat.
Di dalamnya kita akan berdoa mengucap syukur. Yang pertama, keluarga Chandra Kendengis yang mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Meske Kendengis pada tanggal 1 April 2020 genap usia 44 tahun. Dan ucapan syukur atas panen jagung yang keluarga telah lakukan. Ucapan syukur yang kedua dari Ibu Anike Belung mengucap syukur atas hari ulang tahun, atas ketambahan usia. Hari ini boleh genap 45 tahun. Hari ini tepat 5 April 2020. Sekali lagi demikian ucapan syukur dari Ibu Anike Belung atas ketambahan usia atau hari ulang tahun tepat pada hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Di sepanjang minggu Tuhan telah menuntun dan memelihara kami, hingga pada hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama di ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu saat ini sungguh akan menjadi suluh dan pelita dalam langkah kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan, GPIBT, Jemaat Rehoboth Palele, dimanapun mereka berada. Mulai dari jemaat kolom 1 hingga jemaat kolom 6. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menuntun, memberkati pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi usaha dan kerja, apapun yang menjadi tanggung jawab umat-Mu, biarlah kiranya tuntunan dan kasih-Mu akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dan terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang bersyukur di saat ini atas anugerah ketambahan usia. Keluarga Chandra Kendengis yang mengucap syukur karena hari ulang tahun Ibu Meske Kendengis. Demikian juga Ibu Anike Belung yang mengucap syukur karena hari ulang tahun. Berkati kedua keluarga yang mengucap syukur ini di tengah-tengah semua keberadaan kehidupan mereka, sehingga keluarga ini boleh senantiasa merasakan kasih dan karunia Tuhan dalam perjalanan kehidupan ke depan. Ya Allah Bapa di surga Tuhan kami, saat ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Hampir di semua pelosok tanah air, wabah ini membuat semua masyarakat ketakutan. Wabah ini membuat masyarakat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi satu hal kami yakini ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang sungguh maha kuasa. Kami punya Tuhan yang mampu untuk mengatasi segala pergumulan dan persoalan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu lah kami menyerahkan kehidupan kami semua. Sekalipun wabah virus corona ini sungguh menakutkan, tetapi kami percaya jika kami berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan, kami akan mampu melewati dan menjalani kehidupan ini. Tuhan terus berikan hikmat bagi pemerintah, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Memberkati pihak keamanan TNI Polri, memberkati tim medis yang berusaha dan berupaya untuk mengobati dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Sehingga ya Bapa di surga, semua pihak yang terkait di dalamnya boleh memperoleh kekuatan, hikmat, dan pertolongan dari Tuhan. Ya Allah Bapa di surga Tuhan kami, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada saudara-saudara kami yang terpisah satu dengan yang lain, orang-orang yang kami sayangi dan orang-orang yang kami cintai dalam kehidupan kami, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, suami atau istri kami,
kehidupan dan keberadaan kehidupan mereka hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena dalam ibadah ini kami telah memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami beri boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Sebagai pujian penutup, kita lakukan Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara, ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 dalam bentuk tata ibadah sudah hampir berakhir. Kita bersiap untuk melanjutkan bagian kedua, ibadah Minggu Sengsara di luar gedung atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kita pulang ke dalam keluarga dan pekerjaan kita setiap hari dengan komitmen untuk meneladani Kristus dan bercahaya bagi Tuhan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di siang hari ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita mungkin melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing atau di keluarga, harap tenang sejenak, kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Pada hari ini, Minggu 5 April 2020, pertama-tama atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua warga gereja, warga jemaat Rehoboth Palele yang di sepanjang minggu ini
berulang tahun, dan terlebih khusus bagi keluarga yang mengucap syukur, keluarga Chandra Kendengis atas hari ulang tahun Ibu Meske Kendengis, dan ucapan syukur karena telah selesai panen jagung. Kemudian ada ucapan syukur dari Ibu Anike Belung yang berulang tahun pada hari ini genap 45 tahun. Kemudian saudara-saudara, untuk informasi ibadah minggu depan pada tanggal 12 April 2020 kita masih akan laksanakan seperti sekarang. Ibadah akan kita laksanakan seperti sekarang, yakni di rumah kita masing-masing, dan akan kami tuntun dari gedung gereja atau dari pastor.